sekarang enggak. Sekarang aman. Tapi Apa? aku bukan fokus ke pemainnya. Jadi Ke Coach Vivi tadi analisnya dari Kenapa? Rebellion Zion. Tahu nggak di catatannya apa? Apa? AE versus apa, AE versus apa. Dicatat semua sama dia. Buset. Draftnya dari fase pick pertama sampai pick ke 5-nya dia. Kayaknya benar-benar udah dibaca nih Alter Iya, Ego. untuk menemukan apa habitnya ya Prof ya? habitnya, celahnya. Makanya dicatat ya adik-adik. Jangan lupa Catat. dicatat ya adik-adik, dicatat. Itu benar-benar dipantau loh ya. Semua draft picknya tercatat di buku dari Coach Vivi. Tapi tetap belum ada perubahan. Belum. Kaja, Franco hilang, Joy bisa lepas lagi. Tapi bedanya, kalau misalkan diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion, Vincent kayaknya lebih milih buat tank jungler. Jadi Betul. Kars yang bakal mengamankannya. Malah aku mikirnya di sini, kalau Pakitonya dilepas, apakah Pakito akan diamankan oleh Kars dan nanti Valentinanya yang akan di-ban? Itu dia. Karena Valentina Swallow tadi main banget Pak Pulung. Yap. Main banget. Karena emang udah free banget ya. Bagaimana Ya. untuk dari Valentina yang bisa ngeflank, depannya aman, depannya tembok, nggak cuma satu, ada dua. Nah. Minoan ataupun dari motivation roar-nya juga menyelamatkan, nikmat banget. Dan ini, Pakito atau bahkan Yif yang akan diamankan atau diprioritaskan terlebih dahulu untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Karena tanpa adanya Valentina, tidak akan ada IMU, tidak akan ada real world manipulation yang kedua. Dan kalau Pakito, kita tahu sendirilah Kars dengan permainan flankingnya yang begitu on point. Tapi buat sekarang, Rebellion Zion mengutamakan Joy di first pick. Joy ya mereka ya. Karena udah gak ada Kars. Franco dan Kaja. Kars ya Prof? Kars kah? Karena aku lebih suka kalau misalkan Vincent ini mainin hero-hero tank jungler sih. Retribution-nya lebih on point, dan dia lebih mandiri, lebih independen. Sementara sekarang untuk Alter Ego 2 hero lagi. Apakah mereka bisa nih, bisa mengcopy apa yang udah dilakukan tadi di game pertama oleh Rebellion? Mereka implementasikan nih. Mereka Waduh. akan balas lagi nih. Atau jangan-jangan Terisla duluan yang bakal mereka amankan. Yap. Terisla Yif atau Terisla Varsha, menurutku dua-duanya oke. Karena dengan Terisla Yif, jatuhnya Pai dan juga Udil bisa berkomunikasi untuk melakukan setup. Jadi setupnya atau teamfight-nya, inisiasinya gak harus nungguin Rasi untuk bisa join. Tapi Edit dan juga Yif yang bakal diamankan terlebih dahulu. Bapak. Diambil dulu editnya yang masih belum tahu di tangan dari siapa. Ya, Rasi bisa. Rasi bisa, Pai juga Pai bisa. juga Oh, bisa. jangan lupakan Pai kalau misalkan udah bawain Edit, dia nggak ragu-ragu untuk bikin 5 stilek plate. Wow. Iya. Ya, kalau dia yang ditanya, ya pasti udah pasti dong jawabannya aneh-aneh. Jawabannya katanya buat jualan celana. Tapi kalau dipikir-pikir, itu karena dengan physical defense yang tinggi, damage dari Edit juga bakal meningkat. Itu sebenarnya yang dicari sama Sirpai. Ya, dan bahkan kita bisa bilang ya, para pasukan dari Alter Ego sekarang mereka ingin memegang team fight. Tapi di sisi sebaliknya, karena dia tahu team fight akan dipegang, ini ada power hero-nya dari Vincent dipegang terlebih dahulu. Wah, Fredrin. Secara tidak langsung juga mereka sudah mengcounter dengan adanya Cloud. Dan ditambah, kalau misalkan kita melihat Fredrin dibarengin sama Cloud dan Joy kayak gini, jatuhnya ini kayak ngedinai untuk Hanzo. Udah ada hero-hero yang bakal mengincar ke arah backlaner seperti Cloud dan juga Joy. Chelly Boy kemungkinan besar tidak akan membawakan Hanzo di game kali ini. Walaupun kita tahu sendiri, Hanzo bisa melawan kehadiran dari Fredrin, sosok pemegang Retribution, jungler yang begitu kuat. Tapi kalau dikasih Hanzo, bonyok. Tetap bakal bonyok. Oke, terlihat 3 hero yang sudah langsung diamankan oleh pemain dari Rebellion. Dan 1 hero terakhir sebelum Marksman lagi Kak Prof. Beatrix, Marksman sih, ya. kalau enggak Marksman-nya ditutup berat banget ini. Ya, masih ada Beatrix atau kalau mau jungler juga silahkan di sini Hayabusa. No. Tapi Martis Martis. dulu. Martis untuk mengamankan early game, apalagi ketika kita tahu bahwa lawannya adalah Fredrin, pasti akan sangat diunggulkan untuk Sally Boy di early game. Ketika kita tahu bahwa Martis akan sangat mudah untuk menangkap Fredrin. Oke, dan bahkan kalau kita menyaksikan mereka lebih pengen juga gimana caranya punya power dan antisisi. Kalau hal seperti tadi, flex pick yang dilakukan terhadap pasukan Rebellion itu bisa Ya. di-counter sama mereka. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Valentina band-nya ini benar-benar nutup banyak banget Ranger Mas. Yep. Pak Pulung juga mungkin sadar bahwa Valentina dari Swallow ini terlalu power, makanya dengan kehadiran satu band tambahan dan bahkan Wow. pick yang mungkin masih belum terdeteksi menuju ke arah Swallow, aku malah mikirnya tahu nggak, gara-gara ada Joy, Swallow ini bisa bawain fighter di mid lane. Bisa mungkin dia bawain kayak Arlott lagi ketika dia bertemu dengan Geek Farm. Namun dengan bisa dibilang untuk hero melee semua,
agak ngilu nggak Bro? Ya balik lagi Ngilu untuk nggak mengincar sih? ke arah belakang. Iya. Tapi menurutku yang paling cocok untuk jadi mid laner fighter ya buat sekarang lapu-lapu. Karena di sebelah juga udah terlihat kan, ada If. if kayak begini. Ya, yang bisa pegang ini Iya, lapu-lapu. Hero pejalan kaki, hancur semuanya. Cuman untuk sekarang dengan Fredrin, satu smoke bomb udah ada di depan Bro. Ya. Hero-hero Iya. tabrak untuk tankinya di belakang. Kufranya sih harus ditutup menurutku. Ini kayak jatuhnya kalau ada Kufra, Auditisi bakal dengan mudahnya bisa melakukan setup. Dan hal tersebut akan menguntungkan bagi teman-teman dari Rebellion Zion untuk mempermudah jalan mereka mendapatkan poin yang kedua. Ditambah kalau misalkan yang ditangkap adalah Sally Boy dalam keadaan gak punya Mortal Coil. Wah itu Martis gak punya skill 2. Sudah bisa dipastikan tertangkapnya akan jauh lebih mudah. Jalannya lebih lelet masalahnya. Ya. Dia kalau udah ketangkep, udah nggak ada mortal coil, itu bakal diseret-seret seenak jidat oleh lawannya. Karena Martis punya apa lagi? Mau decimate sekalipun kalau memang darahnya nggak kayak Pemo Iya. untuk men-trigger decimate selanjutnya, dia udah lumpuh. Cooldownnya lumayan soalnya lo untuk mortal coil itu sendiri. Tapi ini kita lihat ya, nanti ini Martisnya akan menjadi Satria bergitar atau tidak nih. Waduh. Karena kalau Satria bergitar sudah berlari, urusan hidup itu udah masing-masing Mbak. udah pencar semua itu. Gitu kan, yang Kok jadi gak enak ya kalau Oji. Beda ya jadinya ya. Kenapa ya kalau semua gue sebutin jadi gak enak ya? Oke, tapi Arlot keputusan yang sangat tepat menurut gue. Kenapa? Ini membuat edit terpaksa bisa dipakai di XP Laner. Iya. Membuat Serpai harus pakai edit, tidak bisa memflex pick. Dan bahkan kalau Kar sendiri pun kita bisa menyaksikan masih ada Pakito di tangan dari pasukan Rebellion yang bisa diamankan. Ini kalau misalkan pick Nino duluan, berarti yang di flex adalah hero-nya Pai. Nah itu Iya. dia. Malah aku berpikir last pick-nya dari Pai ini bisa ke Esmeralda. Karena dengan melakukan ban terhadap Novaria, hero-hero yang nantinya akan memberikan efek slow, ini pastinya bakal merugikan kalau ada Esmeralda. Apalagi kita lihat ada Joy, ada Fredrin, dan ada Cloud. Tiga-tiganya ini bisa terganggu dengan kehadiran dari Esmeralda. Makanya absorb damage Rebellion Zion harus mempertimbangkan hero-hero juga yang bisa menangkap lini depan serta lini belakangnya. Kufra bisa dibawakan di sini. Atau kalau mereka mau mainin Minotaur juga oke. Lagi, Minotaur lagi lebih tepatnya. Cecil. Wow, Cecilian mereka Keluar bermain loh. Enggak, mereka sadar ini akan bermain front to back dari kanan. Grok. Oke. Jadi Cecil ini untuk mid lane bermain dengan jarak karena kita tahu sendiri dengan satu bad impact dia akan bisa menyentuh ke arah real world manipulation dan dengan real world manipulation yang baru ini akan mengekspos posisi dari Cecilian untuk memberikan dealing damage ke arah udilnya. Wow. Esmeralda cukup terdinai karena ada slow effect dari Cecilian. Dan bahkan Esmeralda 2 kali tamparan metode late game. Bisa hilang. Bisa. Apakah Yusong Sirpai akan keluar Profesor? Yuzong bisa kalau misalkan mau diamankan di sini. Ini langsung fokus ke arah Cecilian banget gak sih? Iya. Engage lini belakang. Dan memang satu-satunya cara untuk bisa menyentuh lini belakang adalah dengan langsung menabrak ketika ada Yuzong dengan ultimate-nya. Tapi balik lagi, terlalu banyak hero dash ability membuat Rebellion Zion harusnya bisa lebih mudah untuk melakukan escape. Tapi Khalid, Sirpai membawakan salah satu hero XP lane yang bahkan pernah mendapatkan first blood tercepat ketika bertemu dengan Beginner Alpha. DJ Khalid on the floor. Kali ini akan berdansa atau bahkan dia harus pulang dengan kekalahan Pak Bulung. Yap. Harusnya. Kita lihat aja ya. Apakah dia bisa berdansa atau kelilipan dengan pasir sendiri yang dia bawa. Ya. Karena itulah hero-hero yang sudah terlihat untuk kedua tim ini. Dan kalau kita melihat dari komposisinya tentu dengan Khalid last pick-nya, ini akan membukakan sebuah skenario team fight besar yang menarik. Karena Joy terkadang nih ya Lung ya, terkadang kesulitan kalau berhadapan dengan Khalid di laning phase. Oke. Apalagi ketika nanti kita akan melihat fighter emblem atau bahkan assassin yang bakal dipilih. Karena masing-masing dari dua-duanya tentu akan sangat menguntungkan bagi Pai. Dan ternyata yang dipilih adalah assassin dengan Rapture. Wow, dia mau menangin laning phase-nya melawan XP laner yang kali ini ternyata dibelokin hero-nya. Vincent menggunakan Joy. Oke, kita tahu Alter Ego sedang win streak, tapi kita semua juga tahu Rebellion sedang kuat-kuat ya. Jadi apakah Alter Ego akan membawa ke game yang ketiga?
atau Rebellion akan memenangkan 2 periode atas Alter Ego. Hebel Arena, mana tepuk tangannya? Ya. Leg yang pertama dan leg yang kedua. Yap. Karena balik lagi leg yang pertama, Rebellion Zion menang atas Alter Ego 2-1. Dan untuk sekarang, dengan poin pertama ini akan membuka celah lebih besar untuk Rebellion Zion memenangkan match melawan Alter Ego dengan 2 leg penuh. Tapi kalau misalkan kita lihat dari emblemnya ya, mungkin Rebellion Zion berfokusnya sama Life Drain. Ini akan membukakan sebuah potensi juga agar Swallow bisa kuat dalam laning phase dan dengan last hit atau supportnya saja, dia bakal bisa bertahan ketika sedang farming mencari stack sebanyak-banyaknya. Yap. Sementara itu yang gue fokusin adalah tidak ada Purify, tapi gue yang menantikan adalah satu Raging Sandstorm yang tepat, Prof. Karena apakah bisa didinai dengan satu flicker? Karena kalau tidak, ini satu area bisa ke stun semua loh. Makanya apalagi kalau kita lihat Rasi juga bawain flicker. Kombonya bisa banget kalau misalkan Archater flicker ditambah dengan Fight, tiba-tiba ada Raging Sandstorm dengan flicker juga. Tapi terlalu banyak penggunaan flicker, apakah ini akan menjadi poin plus bagi teman-teman dari Rebellion Zion juga yang sebenarnya mereka sama-sama menggunakan 3 flicker. Jadi nggak kalah dari escape ability-nya. Oke, Sally Boy dan Miracle Boy kali ini memaksa sosok dari Vincent menggunakan Retribution-nya. Karena kalau tidak, Vincent akan berada di tahap level 3 terus. Retribution tidak ada. Free Turtle harusnya di tangan dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Akan ada keunggulan yang akan dipegang oleh para pasukan dari Alter Ego, Profesor. Wah, beda nih sama early game tadi waktu di game yang pertama. Karena kebetulan ketika teman-teman dari Alter Ego sadar dan ini deflex dari Vincent-nya, ternyata mereka menekan juga dari sisi jungle-nya. Mereka menekan dari sisi jungle, mereka akan memaksa Vincent menggunakan Retribution dan bakal level 4 baru didapatkan begitu saja. Sally Boy dan Miracle Boy, stand by position, bakal berada di Retribution dan bakal Sally Boy berhasil mendapatkan power dari Purple Buff yang dimiliki dari Vincent, Pak Bulu. Wow, Turtle dapat untuk dari Purple XP ataupun XP dari lawan dapat juga. Iya. Ini menjadi keuntungan yang jauh lebih banyak lagi, Bro. Dan Tiga bahkan sama. 3 sama. Kalau kita lihat mungkin di sini ada Chavin yang tadinya Alter Ego di game yang pertama, di game yang kedua Rebellion Zion meyakinkan untuk sekarang dengan power dari Groknya. Namun dengan early game yang mungkin berbeda sedikit nih Ranger Master juga Papulung. Mungkin kita harus notice juga bahwa Alter Ego dengan keunggulan yang 500 di early game, kalau mereka dapetin snowball yang sama kayak Rebellion Zion, bisa jadi Rebellion Zion yang malah dikasih 0 poinnya. Sama seperti di game yang sebelumnya. Oke, Hais Amor akan coba dipancing mundur ke arah belakang. Watch out for defensive. Sally Boy Miracle Boy masuk di simitnya. Di depan sana akan memberikan double kill. Sally Boy the Miracle Boy kali ini bersinar, mendapatkan 2 poin kill dan bahkan para pasukan dari Rebellion Zion. Mereka masih coba untuk bertahan karena mereka memiliki 2 hero scaling, Profesor. Walaupun Joy punya early power damage, tapi itu tidak akan cukup untuk bisa menumbangkan Pai. Lihat, Survive dengan goloknya bersinar, membalikkan kembali keadaan. Cars di sana mau tidak mau harus dengan sigap melakukan cover terhadap Vincent karena cuma bisa cover. Dia belum punya damage, Pak Bulu. Oke, Vincent belum bisa melakukan banyak hal, sementara untuk Fredrin sendiri belum bisa melakukan banyak hal pula. Menjadi masing-masing hero yang belum bisa melakukan banyak apa ya, kejadian-kejadian yang belum bisa mereka balas gitu loh. Ya, event yang terlalu banyak juga dari Alter Ego ketika melakukan invade dan gak berhenti sampai di situ. Lihat, Vincent level 5, Sally Boy level 8. 3 level. Jauh banget loh. Ini gap yang terlalu kejam. Padahal baru satu turtle lah, belum 25% dari EXP-nya dan Vincent mau mencoba sekarang. Oke, nampaknya percobaan gagal bisa terperangkap. Reggie Tesla, DJ Khalid on the floor. Berada di depan sana para pasukan dari Alter Ego mendapatkan Vincent. Pai harus mundur ke arah belakang karena kalau dia langsung melakukan quick guard saat di depan sana, dia tidak bisa tumbang. Dia tidak bisa tumbang. Quick guard yang benar-benar di tempat yang tepat dan bahkan Profesor dalam keunggulan Alter Ego seperti ini dia masih punya celah. Profesor, kalau Profesor sadar mungkinkah Cecilian digunakan untuk kali ini dan tandanya kalau Cecilian ini mereka sadar untuk di arah late game mereka cuma punya waktu sampai menit 15 nampaknya. Gak boleh lebih dari menit 15. Bahkan kalau bisa 2 Lord cukup untuk menutup game ini. Tapi kalau dibawa sampai late game, wah aku nggak bisa mempertimbangkan lagi Swallow dengan last hit-nya.
dengan bad impact-nya yang kalau kata Pak Wah. Polo bisa menimbulkan bad habit, ini akan sangat mematikan sekali nanti di late game kalau stack-nya udah ratusan. Oh, Nino masih bertahan di arah bottom lane. Nino 2 versus 1 mencoba melakukan low play. Tapi nampaknya gagal. Nino still survive di bottom lane. Dan bahkan membuat para pasukan dari Alter Ego kembali bisa mendominasi di jungle yang dimiliki para pasukan Rebellion. Vincent, setengah darah dimiliki. Rasi berhasil menangkap. Seliboy dari korban dan Death. Instant pick up terjadi. Suelo akan menjadi korban kedua kan nampaknya tidak. Udah dapetin Vincent, dapetin Purple bawah 40. Ini levelnya semakin jauh lagi, akan semakin terancam lagi, semakin rusak lagi pola permainan yang benar-benar dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Mau nggak mau pilihan mereka, cuman tahan ini sedikit demi sedikit, Prof. Wah. Menit 15 tujuan mereka. Ini masalahnya menit 10 aja, Sally Boy bisa dapetin level 15 loh. Kalau misalkan seperti ini posisinya dan bahkan dipaksa turret mid lane-nya dihancurkan. Sally Boy nggak farming di jungle-nya sendiri, dia farming di jungle-nya Vincent. Dan bahkan Nino sama Rasi mau bikin Vincent-nya bener-bener under condition. Biar apa? Biar Vincent plus 8 gold. Oke. Artinya apa tuh Bang? Artinya roamernya lebih kaya daripada junglernya dan itu membuat ekonomi dari Rebellion Zion tidak akan berjalan secara maksimal. Berarti artinya krisis moneter ya Bang ya. Wah, Ada ini bakal inflasi bahaya itu banget. biasa. Inflasi adik-adik. Tapi kali ini kita lihat di mana Celebrity Miracle Boy di arah top lane lagi-lagi mengamankan perfect turtle untuk Alter Ego. Langsung terpaut 4.000 gold difference dari masalah Rasi standby on position. Masih ada Altin Zizi. Tapi dengan pocket yang bisa diberikan pada pasukan dari Alter Ego, mereka bahkan seenak jidat melakukan invasi di jungle dari Rebellion 40. Oke, 35% berbanding 65%, di mana sekarang winning conditionnya yang memang diambil oleh Alter Ego. Mereka manfaatkan semuanya, Prof. Iya. Mereka jalankan semuanya. Kayak- Ya inilah winningnya. Kayak Wah, menutup ini ya winning winning. condition dari Rebellion Zion. Dan buat sekarang hanya late game saja jawaban atas Rebellion Zion nantinya ketika sudah mulai memasuki menit 20-an. Hanya itu satu-satunya cara. Ya bahwa game ini karena late game sekali. Setidaknya mereka punya insurance. Walaupun apakah berhasil atau tidak nyampe ke sana, itu urusan belakang Profesor. Wah, lihat Sally Boy dengan Radiant Armor-nya dia nahan semua damage dealt magical. Karena mau bagaimanapun Vincent di sini udah bener-bener under, makanya dia nggak bakal berasa damage-nya. Dan dengan bait Joy-nya yang diberikan kepada Vincent malah mempersulit kehadiran dari Joy di 2 game yang sudah kita jalankan dari match kali ini. Joy tidak bersinar untuk 2 game. Dan bahkan Vincent masih berada di level 8, Profesor 4 Wah. level. Wah, ini kejam Terpaut sih. lebih jauh, makin meninggalkan Vincent, Sally Boy, The Miracle Boy. Dan lihat gold gap-nya, 5.200 gold. Di menit Perbedaan di menit yang ke-8 dan penekanan terhadap jungle yang tidak dilepaskan oleh teman-teman dari Alter Ego membuat lihat Radiant Armor dan kayaknya sih harusnya Blade Armor ya. Bakal dia amankan Sally Boy dengan Martisnya. Dan kalau kita lihat dari Rasi, dia juga sangat strong di lini depan. Dia akan menuju ke arah Blade Armor juga untuk item keduanya. Iya. Ini untuk sekarang juga ya dari Cecilian. Bad impact-nya. Benar-benar belum bisa melakukan banyak hal juga loh, Prof. Ketinggalan atribut, ketinggalan item, ketinggalan level. Semua itu membuat dari apapun yang dia keluarkan nggak bakal berasa. Dan Ninonya juga khas Claw. Jadi kalau misalkan dia bakal jump in untuk tidak bermain front to back ya. Tapi mainnya dari tengah-tengah team fight. Oh, Dia tetap bisa survive. Almost is never enough, tapi dipaksa survive. Lihat, dia lompat gala. Watch out for defensive. Waduh. Spy masih bertahan dengan quick side shot. Tapi depan sana dia akan coba disumbangkan satu poin kill didapatkan. Esamor gagal didapatkan oleh seorang Rasi. Tapi ternyata pemaksaan point kill terhadap Vincent membuat Spy harus juga ditelan Babulu. Oke, predict move yang bagus. Terlihat tadi dari Hais. Duluan menggunakan dari BMI, Battle Mirror Image. Langsung ke Dina ya, apapun yang mau dikeluarkan oleh Rasi tadi. Ya, karena onwardnya akan benar-benar menghentikan pergerakan dari Hais Armor. Dan kita tahu Hais Armor tidak membawa Purify. Itu adalah poin terpentingnya karena kalau misalkan dia bawa screen artinya dia akan langsung engage ke arah belakang. Dan lini belakangnya Udil kali ini tidak terancam. Udil hanya dapetin 1 assist. Tapi lihat efek yang dia berikan. Slow evac, pengendalian laning phase yang luar biasa. Dan bahkan kalau udah mulai masuk ke high ground, ingat Udil satu-satunya orang yang bisa menangkap ke arah Swilo dengan menggunakan reward manipulation. Reward manipulation di ujung dengan quick sand guard dan bahkan raging sandstorm yang on point. Combo yang berjalan dari Alter Ego akan ada di 2 sampai 4 Vincent player sekalipun. terperangkap, tapi kali ini masih ada sosok Kars yang mencoba untuk membantu menyelamatkan. Karena kalau tadi juga Vincent gak aktif, pasifnya dan terperangkap. Esamor, Waduh. Walasin, pecah begitu saja. Roar!
Nino masih ditahan round-nya. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Itu hanya basic attack 2 tembakan Profesor dan Pavulu. Wah, apa yang terjadi di game yang pertama dibalaskan di game yang kedua. Bedanya sudah ada 1 poin dan konsil. Nampaknya Rasi telah bermain dengan konsel gaming terdeteksi begitu saja. Mendapatkan 1 pemain kill dari Cos. Watch out for defensive. Tapi Nino di sana terperangkap dengan adanya tembok barir. Membuat dirinya hilang dan Cos. Flicker for defensive. Mau tidak mau damage itu terlalu besar. Dan bahkan Alter Ego masih coba untuk bertahan dan memaksa game ini dengan selesai. Shutdown terjadi. Alter Ego gak boleh memaksakan kehendak mereka seperti biasa. Mereka harus reset kembali karena kalau mereka memaksakan kehendak mereka, ini bisa terjadi comeback. Dengan adanya shutdown dari Selly Boy aja, ini udah membuat Rebellion Zion untung. Dan setidaknya gold utangnya makin terbayar. Waktu sih sebenarnya. Mereka sekarang mendapatkan waktu untuk bisa melakukan farmingan. Ya. Mendapatkan dari satu hutan ke hutan yang lain. Vincent dapetin level, Swallow dapetin stack, dan bahkan memperlama game sama dengan memperkuat Rebellion Zion. Ini yang harus dihindari sama Alter Ego Esports ketika mereka berada di depan base dari Rebellion Zion. Jangan pernah meremehkan Cecilion karena power dari Clear Wave minion yang sangat kuat. Dan jangan lupakan juga makin lama game berjalan, stack dari Cecilion makin lebih tinggi. Sehingga dengan 1-2 kali tamparan, Selly Boy akan sangat-sangat terancam nanti jadi late game. Gak cuma Selly Boy sih, Nino apalagi kalau 10.000 dia. sendiri Nino coba. Ya. Tapi balik lagi Nino di sini butuh Athena Shield atau setidaknya RGM, Rose Gold Meteor. Karena kalau misalkan dia tidak mendapatkan item tersebut, hilang dengan instan dengan 2 kali tamparan saja dari Cecilion. Kalau 1 kali B. Nah kalau Tapi- kena Lightning Truncheon lagi kan, Iya, petirnya belum. oh Hai Samur gak pulang? Oke, Hai Samor gak pulang. Nampaknya dia muncul di map di arah top lane. Para pasukan dari Alter Ego nampaknya mencoba untuk melakukan war terlebih dahulu. Yap. Salah satu cara untuk memecah konsentrasi pula sambil mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi sekarang Hai Samor mendapatkan sebuah tekanan. Wow. Hampir Ji. Iya hampir, tapi nampaknya di sana waktu yang sangat mahal diberikan oleh Hesamor. Quello akan coba di cover dan lihat Rasi bersama dengan udah mendekat. Vincent menumpahkan Quello. No high ground defensive. Ini bencana untuk Rebellion Zion. Para pasukan dari Alter Ego mereka memaksakan endgame. Dengan adanya 3 orang tersisa, tidak ada Win of Nature. Dengan ada Blessing Duet, membuka Rebellion Zion bertahan. Rasi kembali bersinar, ke depan sana. Decimen di shot point, 1 poin kehilangan. Dan Kars cuma bisa nahan badan. Alter Ego memaksa menuju ke game yang ketiga. Wow. Instant karma. Di, Aku di game yang pertama mereka disiksa. Di game yang kedua Rebellion disiksa bro. aku sih lihatnya banyak sih efeknya. Yang pertama gini, yang pertama early game yang berjalan ini benar-benar jadi jawaban atas Alter Ego dan Rebellion Zion tidak menemukan jawabannya. Yang kedua, ketika di Lord, Alter Ego tidak mengincar Lordnya. Mereka hanya memaksa Swallow keluar dari zona nyamannya. Memang keluar dari zona nyaman bisa menjadi sebuah jawaban, tapi ternyata malah menjadi malapetaka. Tiba-tiba Swallow tertangkap dan itu adalah reward manipulation yang perfect banget. Swallow Vincent terkurung di dalam reward manipulation Udil. Dan di top lane sana kalau teman-teman mungkin sadar kenapa Hai Samor tidak mampu untuk melakukan clear wave ketika minionnya udah mulai muncul. Pas banget Swallow sama Vincentnya tumbang karena Win of Nature-nya udah terpicu gara-gara Sirpai. Banyak banget action yang terjadi dan dengan Win of Nature terbuka kemenangan bagi teman-teman dari Rebellion Zion tertutup. Ini perbedaannya. Game cepat, benar-benar cepat. Permainan targeting Rasi buat banteng tunduk di game yang kedua plus. Tiap efisiensi yang dilakukan lewat skill yang dikeluarkan oleh Rasi ini bagus banget loh bro. Oke. Cecil yang positioningnya bagus banget Swallow tadi. Akhirnya tertangkap di last moment. Ya balik lagi kerjasama antar kedua belah roamer mid laner ini nggak bisa lepas. Sehingga hal tersebut yang membuat kejadiannya benar-benar nyata. Tapi yang sangat-sangat terlihat jelas adalah Alter Ego benar-benar menolak untuk dimenangkan oleh sang banteng dalam 2 leg kali ini. Ini yang menarik ya. Yang menarik kalau kita melihat dari rules MPL, kan leg pertama ini dimenangkan sama teman-teman dari Rebellion Zion 2-1. Ya. Kalau Rebellion Zion menang berarti ketika ada head to head match up Rebellion Zion di atas. Betul. Kalau Alter Ego menang dengan 2-1
Dan kalau misalkan mereka nih match rate-nya sama, Semuanya sama lah. game rate-nya sama, Sama. sampai agregat poinnya sama, Iya. itu bakal ada satu tiebreaker. Huruf. Hah? Itu regular season. Itu regular season. Nah, Huruf mungkin juga. banyak yang bingungin ya kan. Kenapa ada perbedaan yang di huruf itu? Karena regular season selama berjalan, huruf jadi patokan. Tapi kalau Juga. misalkan udah end of the season, itu head to head. Kalau head to headnya sama, barulah Baru. diadu. Sally Boy ternyata. Ini Sally dia. Boy, kalau menurut gua kalau bukan Sally Boy mainin tempo tadi ketika dia unggul sekali di arah bottom lane, belum tentu dia bisa dominasi Jatuhnya seperti gini ini. gak sih, kayak Chelly Boy hanya menjadi Chelly Boy yang kita kenal. Main early game, agresif, nabrak, dan tidak memberikan sedikit pun celah agar nantinya teman-teman dari Rebellion ini tuh farming. Tapi yang aku lebih terkejut adalah, wah kita tahu lah semuanya. Martis dengan pasif 4-nya Pak Pulung. Ini kan nambahin damage berdasarkan level. Oke. Dia bawa trill. Nambah lagi dari Nambah early lagi. game. Nambah. Nambah lagi dari early game. Lebih banyak jadinya untuk physical attack di early game. Ditambah dengan Hunter Strike aja, dia udah bisa sekitar mendapatkan 96 physical attack, belum ditambah sama pasif. Makanya tadi Swallow kayaknya agak sedikit terpukul ya ketika dia di basic attack. Sekitar 2 detikan aja. Dan itu secara langsung ultimate-nya dipaksa untuk keluar. Dan itu yang mungkin diharapkan sama Sally Boy dan kawan-kawan ketika memang kita melihat Martis dengan pasif yang begitu luar biasa dan dipadukan juga dengan emblem talent baru dan ditambah dengan Quantum Charge, escape ability-nya ada, Hunter Strike juga membuat Sally Boy makin lebih kuat untuk movement speed escape mekanismenya dia. Kalau kita lihat dari highlight-nya, ini beberapa kali action di early game terjadi dan bahkan flicker Auditizi dari early game benar-benar dihilangkan, High Armor juga ditumbangkan, Vincent tidak dikasih makan, bahkan Kars tidak dikasih rotasi sama Sirpai. Selalu dipotong dari segi minionnya, Swallow nggak dikasih tempat untuk mengumpulkan stack up poinnya dari pasif dan ditambah dengan Rasi yang selalu memberikan elemen of surprise dari flicker dan onwardnya. Ini edit lagi mahal loh tiba-tiba di week atau leg yang kedua nih Pak Pulung. Yep. Apakah memang edit ini adalah sebuah pick yang kita tahu sendiri lah semenjak dia di buff terakhir kali ultimate-nya memang meningkat dan bahkan itu pasifnya berdasarkan dengan maksimum HP. Jadi semakin tebal musuhnya, damage pasif dari basic attack-nya ketika dia mengeluarkan skill makin lebih sakit. Dan ini dia momentum ketika memang Rasi mendapatkan double Earth Shatter dan itu adalah efek yang luar biasa, knock up airborne yang tidak bisa di cancel. Karena mau bagaimanapun, lagi dan lagi harus aku mention tidak ada Purify. Mau itu dari Swallow atau bahkan dari High Armor. Entah kenapa Purify ini menjadi salah satu battle spell yang paling aman sebenarnya. Ketika berhadapan dengan Edith. Apalagi ditambah dengan Khalidnya Pai ya, dia jadi harus ada benar-benar penangkal keduanya lah Pak Pulung. Dengan deretan item yang udah emang diambil ya udah ini pastinya tidak akan berimbang. Iya. Tidak akan ada 10.000. keadilan. Tidak akan ada keadilan dari item ini. Iya, karena pedang keadilan cuma ada di Lancelot ya. Pedang keadilan. Ya tapi balik lagi, Udil di sini juga bikin satu item yaitu adalah Dreadnought Armor karena dia tahu bahwa High Armor akan mengincar ke arahnya ke lini belakang. Tapi itu tidak terjadi karena memang Udil berada dalam posisi yang safe banget, tidak tersentuh sama sekali. Dan Nino, dia cepet-cepet banget sih bikin Husk Claw-nya. Jadi kalau kita lihat secara urutan item, dia udah cukup banget nih untuk farming sendirian tanpa ditemenin sama Rasi. Lihat deh, biasanya Rasi kan nemenin farming Nino. Sekarang karena dari early game, dari menit yang ke-7 tadi, 5.000 gold sudah dikantongi, kita juga melihat bagaimana Nino farming sendirian. Walaupun dia punya tenacity, tapi kan ya di mid game gak bakal menyelamatkan Pak Pulung. Plus untuk alter ego di game yang kedua tadi, mereka udah 1 menit 58 detik menuju injury time ya Prof ya. Wah, 13 menit 02. 13, iya makanya. Lewat menit 15, udah wajib ketar-ketir itu. Ya. Cecil ya udah punya waktu sekitar 1 menit lebih. Antara semua mata harus ke Swallow, Iya. atau berharap dengan Lord Evolve. Tapi masalahnya Lord Evolve ditampar pakai Cecilian ya kan, itu juga ketahan Pak Pulung. Dan ini dia, Rich Guy the carry ada di tangan Nino, Forgotten One di tangan Rasi, dan Sandbag di tangan Auditizi. Wajar. Kenapa wajar? Karena Auditizi selalu mencoba untuk melindungi Vincent. Tapi Vincent benar-benar dibonyokin sama alter ego. Dan permainan agresif dari alter ego inilah yang kita kenal dengan pola permainan patch terbaru. Turtle ketiga udah dapat, ya udah hajar orangnya. Jangan sia-siakan turtle-nya,
jangan kasih waktu untuk Rebellion Zion dan extend untuk game yang ketiga akan lebih menarik menurutku. Joy, ini jadi sebuah pertanyaan. Ketika beberapa tim lainnya berebutan untuk Joy, Alter Ego dan Rebellion Zion seolah terkena kryptonite nih. Lu bawa gua, lu bakal terseok-seok di early game. Ini yang mungkin jadi pertanyaan sih. Untuk di game yang ketiga, apakah Joy-nya akan diperebutkan? Atau jangan-jangan Joy-nya hanya akan dilepaskan dan menunggu pick terbaik. Yep. Yaitu mungkin di pick yang keempat atau pick yang kelima. Joy malah membawa mereka ke dalam satu hal yang sangat-sangat tidak baik. Joy-nya jadi nggak enjoy. Wah iya bener. Iya dong. Early game-nya ditekan. Sally Boy juga tadi merasakan hal yang